Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Syah Ibra Revisaka dan Mera Murliana, yang dimana kami akan membawakan makalah yang berjudul Monopoli dalam Perspektif Islam. Kepada saudari Mera Murliana, kami persilakan untuk membacakan materinya. Pengertian dan peraturan monopoli. Definisi monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh salah satu pihak usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Monopoli di beberapa negara kadangkala diperlukan oleh masyarakat, terutama di sektor-sektor industri yang strategis, yang pada dasarnya termuat juga dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyeratkan pengertian bahwa pelaksanaan monopoli dan atau pemusatan kegiatan oleh negara terhadap kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta cabang produksi yang penting bagi negara diselenggarakan oleh badan usaha milik negara atau BUMN dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa tidak selamanya monopoli dilarang. Bahkan dalam hal-hal tertentu, monopoli oleh negara di sektor industri strategis dikecualikan oleh sebuah undang-undang. Pengendalian harga. Kebijakan pengendalian harga adalah satu bentuk yang luas dari beberapa kebijakan, yang dengannya harga pasar yang menimbulkan masalah ekonomi dapat dihilangkan atau dikendalikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan apa alasan pemberlakuan kebijakan pengendalian harga, bagaimana kebijakan itu dijalankan, dan apa dampak yang dihasilkan. Dengan fokus kajian pada masa tokoh Sultan Alauddin Khalji di India tahun 1290 sampai 1320 Masehi, kebijakan ini meliputi 5 langkah. Yang pertama, melakukan penetapan harga bahan kebutuhan pokok. Yang kedua, mendirikan lembaga pengawas pasar yang tugasnya diatur dalam sebuah sistem kontrol yang mewajibkan memberikan laporan langsung kepada Sultan dari 3 sumber. Yang ketiga, mendirikan lumbung pangan milik pemerintah yang pengelolaannya diserahkan pada badan tertentu. Yang keempat, menyediakan transportasi yang mengangkut barang dari petani ke gedung, dan yang terakhir, dari gudang ke pasar, serta meningkatkan produksi pertanian. Pengendalian dan kebijaksanaan diskriminasi harga. Menurut literatur ekonomi, diskriminasi harga terjadi ketika produk atau jasa yang sama dijual kepada segmen konsumen yang berbeda, pada harga yang berbeda. Al. 1988. Diskriminasi selalu berdasarkan prinsip bahwa sesuatu yang sama atau sejenis diperlakukan secara tidak sama. Diskriminasi harga terdiri dari 3 tingkatan, Kotler dan Keller, 206. Tingkatan pertama, penjual menetapkan harga terpisah untuk masing-masing konsumen tergantung dengan intensitas persaingannya. Kedua, penjual menetapkan harga lebih rendah kepada pembeli yang membeli dalam jumlah lebih besar. Ketiga, penjual menetapkan harga berbeda kepada kelompok berbeda dari pembeli, seperti customer segment pricing, product form pricing, image pricing, channel pricing, location pricing, dan time pricing. Kebijakan ini meliputi 5 langkah, yaitu melakukan penetapan harga bahan kebutuhan pokok, mendirikan lembaga pengawas pasar yang tugasnya diatur dalam sebuah sistem kontrol yang mewajibkan memberikan laporan langsung kepada Sultan dari 3 sumber, mendirikan lumbung pangan milik pemerintah yang pengelolaannya diserahkan pada badan tertentu, menyediakan transportasi yang mengangkut barang dari petani ke gudang dan dari gudang ke pasar, serta meningkatkan produksi pertanian. Monopoli yang diatur pemerintah.
Pengecualian implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dan perlu dilakukan oleh negara demi mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai wujud dukungan terhadap politik ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam hal ini, pengecualian sebagaimana dimaksud terdapat dalam dua pasal, yakni Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian yang sifatnya lebih luas karena tidak dibatasi untuk pelaku usaha tertentu. Berbeda halnya dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 khusus mengatur mengenai pengecualian bagi BUMN atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Pelaksanaan Pasal 51 tersebut, KPPU membentuk pedoman pelaksanaan Pasal 51 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, disingkat Perkom Pasal 51. Perkom Pasal 51 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan Pasal 51 tersebut. Pengaturan dalam Pasal 50A dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2010 belum memberikan batasan yang jelas dalam pengecualian praktik monopoli bagi BUMN. Kejelasan mengenai pembatasan monopoli BUMN diperlakukan sebab menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana dikeluhkan Kementerian BUMN. Adanya tuduhan monopoli oleh KPPU, oleh sebab itu diperlukan rekonsepsi pengecualian praktik monopoli yang diselenggarakan oleh BUMN. Pengukuran kekuatan monopoli. Pada 1998 hingga 2004, kontribusi Indonesia terhadap GDP dunia berada di kisaran 1,93 hingga 2%, dengan rata-rata kontribusi per tahunnya hanya 1,97%. Namun, sejak 2008, Indonesia mulai menunjukkan perannya dalam perekonomian dunia. Pada 2008, kontribusi GDP Indonesia terhadap dunia mencapai 2,12% dan nilainya terus meningkat menjadi 2,5% pada tahun 2015. Dengan kata lain, per tahunnya rata-rata Indonesia berkontribusi sebesar 2,33% terhadap perekonomian dunia. Bahkan pada 2021, kontribusi GDP Indonesia terhadap dunia diproyeksikan mencapai 2,81% dan akan menempati posisi 7 dunia, setelah sebelumnya berada di posisi 8 pada tahun 2016. Nilai GDP Indonesia pun diproyeksikan akan mencapai 4,46 triliun US dollar pada 2021 dari 2,85 triliun US dollar di tahun 2016. Investasi merupakan penggerak utama ekonomi Indonesia sejak 2008 hingga 2015. Per tahunnya, investasi berkontribusi rata-rata 33,51% bagi GDP nasional. Sedangkan pada 2021, kontribusinya diproyeksikan mencapai 36,44%. Pengeluaran pemerintah pun diproyeksikan akan mengalami penurunan jika pada 2015 kontribusinya kepada GDP sebesar 17,44%. Maka pada 2021 menjadi 16,92%. Ini menunjukkan bahwa pada masa yang akan datang, konsumsi tidak lagi menjadi penopang ekonomi dalam negeri. Regulasi dan manfaat ekonomi. Pemerintah dapat mengatur monopoli alami dan memaksanya untuk membebankan harga yang sama dengan biaya marginalnya. Ini dikenal sebagai regulasi yang efisien. Pada titik ini, efisien alokasi tercapai karena manfaat marginal sama dengan biaya marginal, permintaan sama dengan penawaran. Untuk meyakinkan monopoli untuk terus berproduksi, pemerintah mungkin harus menawarkan subsidi yang setidaknya mencakup kerugian ekonomi monopoli. Pemerintah juga dapat mengizinkan monopoli alami untuk mendiskriminasi harga, seperti dalam kasus penggolongan pelanggan PLN. Opsi lain yang tersedia bagi pemerintah adalah membatasi harga sama dengan biaya rata-rata. Dalam situasi ini, perusahaan monopoli menghasilkan laba normal, di mana ia menutupi biaya peluang
dan tidak tergoda untuk keluar dari industri. Konsep monopoli Islam. Monopoli dalam pandangan Islam yaitu menimbun barang atau bahan pokok atau komoditi apapun yang dihajatkan masyarakat agar menjadikan harganya melambung naik karena ada motif ekonomi untuk mencari keuntungan setinggi mungkin. Secara umum ada dua tipe monopoli. A. Natural monopoli untuk menjaga harga terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. B. Monopolistic rent yaitu keberadaan monopoli cenderung menerapkan harga over normal profit. Monopoli dalam arti harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Frank Fisher menjelaskan kekuatan monopoli sebagai the ability to earn in unconstrained way, kemampuan bertindak dalam menentukan harga dengan cara sendiri. Dalam Islam, keberadaan satu penjual di pasar atau tidak adanya pesaing bukanlah satu hal yang terlarang. Siapapun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Jadi monopoli dalam arti harfiah boleh saja. Akan tetapi siapapun dia tidak boleh melakukan ihtikar, pengambilan keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Menurut Abu Yusuf yang dikutip oleh Yusuf Al-Qardawi, setiap benda yang apabila ditimbun menyebabkan gangguan bagi manusia adalah monopoli, dan setiap bertambah butuhnya manusia kepada suatu barang yang monopoli, maka dasarnya semakin besar terutama kebutuhan pokok. Kerusakan ekonomi akibat perilaku ekonomi. Kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktek-praktek monopolistik yang merugikan. Maka adalah tugas dan kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan koreksi. Di abad pertengahan, ulama-ulama terkemuka seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan Ibnu Khaldun telah pula melakukan kajian yang mendalam tentang praktek monopoli. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Hisbah fil Islam, beliau menjelaskan bahwa ajaran Islam sangat mendorong kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan aturan agama. Misalnya dalam sistem ekonomi Islam dikenal dengan istilah riba interest, ihtikar penimbunan atau monopoli, takzir yang zalim, penetapan harga secara zalim, dan tadlis penipuan serta takrir keracunan ketidakpastian. Monopoli yang menghambat persaingan adalah monopoli yang melakukan penyimpangan struktur pasar karena menyebabkan terjadinya pembentukan pasar, pembagian pasar, dan menyalahgunakan kekuatan pasar, market power, guna menyingkirkan para pesaing keluar dari arena pasar. Setelah para pesaing tersingkirkan dari arena, dengan sesukanya para pelaku usaha tersebut melakukan kontrol atas harga. Pada jenis monopoli seperti itu, konsumen akan sangat dirugikan karena tidak lagi memiliki alternatif lain pada saat akan membeli barang atau jasa tertentu dengan kualitas yang andal serta harga yang wajar dan bersaing. Kondisi seperti itu akan melahirkan inefisiensi ekonomi dan memiliki potensi pemborosan sumber daya, terutama sumber daya alam. Kerugian masyarakat tersebut disebut Edward's loss. Bentuk-bentuk monopoli yang dilarang dan dibolehkan dalam perspektif Islam. Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam memiliki pengertian yang berbeda. Dalam perspektif ekonomi Islam, secara etimologi monopoli, ihtikar berasal dari kata al-huk yang artinya al-zulum wa al-isa'ah al-mu'asyarah, yaitu berbuat aniaya dan sewenang-wenang. Sedangkan secara terminologis, monopoli ihtikar adalah menahan atau menimbun hoarding barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Praktik ihtikar akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, di mana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan untung besar, monopolistic rent, sedangkan konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat ihtikar, masyarakat luas akan dirugikan akibat ulah sekelompok kecil yang tidak bertanggung jawab. Kesimpulan dari materi kami yaitu monopoli dalam perspektif ekonomi Islam adalah menahan atau menimbun barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan, dengan tujuan menaikkan harga di kemudian hari agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Praktik monopoli merupakan jenis pelanggaran dalam
bermualah sebab akan mengakibatkan mekanisme pasar terganggu, sehingga produsen akan mendapatkan untung besar, sedangkan konsumen akibat tindakan penimbunan tersebut akan mengalami penderitaan dan kerugian. Jadi akibat monopoli, masyarakat luas akan dirugikan akibat ulah sekelompok kecil pelaku monopoli yang sangat zalim, egois, dan tidak bertanggung jawab. Definisi monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh salah satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Monopoli di beberapa negara kadangkala diperlakukan oleh masyarakat, terutama di sektor-sektor industri yang strategis, yang pada dasarnya termuat juga dalam pasal 33 Undang-Undang 1945. Unsur-unsur yang mempengaruhi perilaku para pelaku usaha dalam praktik bisnis sehari-hari adalah sedapat-dapatnya menghindari munculnya pesaing baru, karena munculnya pesaing atau rivalitas dalam berusaha akan menurunkan tingkat keuntungan. Hal ini dapat terjadi karena keputusan tentang kualitas, kuantitas, dan kebijakan harga tidak lagi ditentukan oleh satu pelaku usaha atau satu perusahaan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh para pesaingnya. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 8. Salah dan hilapnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.